Yang termasuk dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton prategang, tiang baja bulat, yaitu yang tertutup pada ujungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Rio Aditomo Mahardika Putra pada video pembelajaran rekayasa fondasi dalam dengan materi fondasi tiang pancang bagian 2. Tujuan pembelajaran perkuliahan hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui kategori fondasi tiang ditinjau dari perpindahan tanah yang dihasilkan dan dari cara mendukung beban. Yang kedua, mahasiswa mengetahui kelakuan tiang pancang selama pembebanan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui pengaruh pekerjaan pemasangan tiang pancang di tanah granuler dan tanah kohesif. Yang keempat, mahasiswa mengetahui pengaruh waktu pada kapasitas dukung tiang. Referensi dapat dilihat pada buku karya Bowles J. yang berjudul Foundation Analysis and Design, kemudian pada buku yang berjudul Principles of Foundation Engineering karya Braja M. Das, dan yang ketiga, buku yang berjudul Analisis dan Perancangan Fondasi 1 dan 2 karya Hardiatmo. Pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu fondasi tiang pancang bagian 1, kita telah belajar mengenai definisi dan bermacam jenis fondasi tiang pancang, fungsi atau kegunaan fondasi tiang pancang, serta keuntungan dan kerugian penggunaan berbagai jenis fondasi tiang pancang. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas beberapa hal penting yang harus diketahui mengenai struktur fondasi tiang pancang. Hal tersebut seperti yang pertama, kategori fondasi tiang ditinjau dari perpindahan tanah yang dihasilkan dan dari cara mendukung beban. Yang kedua, kelakuan tiang pancang selama pembebanan. Yang ketiga, pengaruh pekerjaan pemasangan tiang pancang di tanah granuler dan tanah kohesif. Yang keempat, pengaruh waktu pada kapasitas dukung tiang. Mari kita bahas hal-hal tersebut satu persatu. Ditinjau dari perpindahan tanah yang dihasilkan, fondasi tiang pancang dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tiang perpindahan besar atau large displacement pile, yaitu tiang pejal atau berlubang dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah, sehingga terjadi perpindahan volume tanah yang relatif besar. Yang termasuk dalam tiang perpindahan besar adalah tiang kayu, tiang beton prategang, tiang baja bulat, yaitu yang tertutup pada ujungnya. Contoh tiang dengan perpindahan besar dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, yaitu tiang perpindahan kecil atau yang disebut dengan small displacement pile, adalah sama seperti tiang kategori pertama, hanya volume tanah yang dipindahkan saat pemancangan relatif kecil. Contohnya, tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, lalu tiang beton prategang berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja H, tiang baja bulat ujung terbuka, dan tiang ulir. Contoh tiang dengan perpindahan kecil dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, tiang tanpa perpindahan atau disebut
non-displacement pile, yaitu terdiri dari tiang yang dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah. Termasuk dalam tiang tanpa perpindahan adalah tiang bor, yaitu tiang beton yang pengecorannya langsung di dalam lubang hasil pengeboran tanah. Contohnya yaitu pipa baja yang diletakkan dalam lubang dan dicor beton. Contoh tiang tanpa perpindahan dapat dilihat pada ilustrasi pekerjaan tiang bor seperti pada gambar berikut. Selain ditinjau dari perpindahan tanah yang dihasilkan ketika dipancang, tiang pancang juga dapat ditinjau dari cara mendukung beban. Jenis tiang pertama yaitu tiang dukung ujung atau bisa disebut juga dengan end bearing pile. Tiang dukung ujung atau end bearing adalah tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh tahanan ujung tiang. Umumnya berada dalam zona tanah yang lunak, berada di atas tanah keras. Tiang dipancang sampai mencapai batuan dasar atau lapisan tanah keras yang dapat mendukung beban dan tidak mengakibatkan penurunan berlebihan. Kapasitas dukung tiang sepenuhnya ditentukan dari tahanan dukung lapisan keras yang berada di ujung tiang. Ilustrasi tiang dukung ujung atau end bearing pile dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis tiang kedua yang ditinjau dari cara mendukung beban yaitu tiang gesek atau friction pile. Tiang gesek atau disebut juga friction pile adalah tiang yang kapasitas dukungnya ditentukan oleh perlawanan gesek antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya. Tahanan gesek dan konsolidasi lapisan tanah di bawahnya diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas tiang. Ilustrasi tiang gesek atau friction pile dapat dilihat pada gambar berikut. Demikian tadi penjelasan mengenai kategori fondasi tiang ditinjau dari perpindahan tanah yang dihasilkan dan dari cara mendukung beban. Hal berikutnya yang perlu diketahui mengenai fondasi tiang pancang yaitu bagaimanakah kelakuan tiang selama pembebanan. Kurva beban penurunan untuk tiang tunggal yang terletak dalam tanah yang uniform atau seragam yang dibebani sampai mencapai keruntuhan telah diilustrasikan oleh Tomlinson tahun 1977 dalam gambar berikut. Kurva pada gambar B menunjukkan beban dari sisi tiang ke tanah pada tahap pembebanan yang ditunjukkan oleh gambar A. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada awal pembebanan, penurunan kecil. Penurunan diakibatkan oleh perubahan bentuk secara elastis bahan tiang dan tanah di sekitarnya. Jika beban diambil, kepala tiang bergerak kembali hampir ke kedudukan semula. Sebagian besar beban tiang didukung oleh gesekan tiang pada bagian atas, yaitu yang dapat dilihat pada gambar B kurva 1. Jika beban dipasang lagi hingga mencapai titik B pada gambar A, tahanan gesek dinding menjadi maksimum dan sebagian beban tiang akan didukung oleh tahanan ujung bawah tiang seperti pada gambar B kurva 2. Ketika beban mencapai titik C, di mana penurunan bertambah cepat dengan hanya sedikit penambahan beban, maka tidak ada lagi kenaikan transfer beban ke dinding tiang dan tahanan ujung tiang akan mencapai maksimum. Hal berikutnya yang perlu diketahui mengenai fondasi tiang pancang yaitu bagaimanakah pengaruh pekerjaan pemasangan tiang pada tanah granuler dan tanah kohesif. Cara pemasangan tiang dipancang atau dibor sangat berpengaruh pada kelakuan tiang dalam mendukung beban. Umumnya, tinjauan gangguan akibat pemancangan tiang
ditujukan terutama pada perubahan sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kapasitas dukungnya. Pada tanah granuler, tiang yang dipancang dengan cara dipukul atau ditekan ke dalam tanah mengakibatkan perubahan susunan dan pecahnya sebagian butir tanah. Pada kondisi ini, tanah mengalami pemadatan yang menaikkan kekuatan geser tanah atau berat volume tanah. Jika tiang dipancang dalam tanah pasir yang tidak padat, depresi tanah akan terjadi pada tanah yang ditekan oleh tiang tersebut. Bila tanah padat, pemadatan yang terjadi akibat pemancangan relatif kecil dan tahanan terhadap penetrasi tiang sangat tinggi, sehingga energi pemancangan yang dibutuhkan juga besar. Pengaruh pemancangan dalam tanah kohesif seperti lempung dan lanau sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada tanah pasir. Pemancangan tiang dalam tanah kohesif biasanya akan mengakibatkan kenaikan permukaan tanah di sekitar tiang yang diikuti oleh konsolidasi tanah. Deformasi akibat pemancangan dapat mempengaruhi struktur di dekatnya dan dapat mengakibatkan tiang yang dipancang lebih dahulu terangkat ke atas akibat pemancangan tiang sesudahnya. Dalam kondisi ini, pemancangan ulang dibutuhkan dan mungkin dapat dipertimbangkan untuk menggantinya dengan jenis tiang bor. Dari pengamatan pemancangan tiang pada tanah kohesif disimpulkan bahwa akibat pemancangan, susunan tanah menjadi terganggu dan terjadi penurunan kuat geser. Kenaikan kembali kuat gesernya terjadi dengan berjalannya waktu. Kemudian hal berikutnya yang perlu diketahui mengenai fondasi tiang pancang sesuai dengan outline kita hari ini yaitu bagaimanakah pengaruh waktu pada kapasitas dukung tiang. Saat dilakukan pemancangan, terjadi gangguan tanah secara signifikan. Waktu pembentukan kembali kekuatan tanah di sekeliling tiang akan bergantung pada waktu, terutama jika tiang berada pada tanah lempung. Hal ini adalah akibat proses konsolidasi tanah. Bila tiang dipancang pada lempung dan pasir, longgar atau padat, atau pasir halus, maka setelah selesai pemancangan akan terjadi kenaikan kapasitas dukung. Fenomena ini disebut soil setup. Ketika tiang dipancang di dalam tanah kohesif yang jenuh, maka di dalam tanah akan berkembang tekanan air pori yang tinggi. Semakin besar diameter tiang, maka semakin besar pula tekanan air pori. Kenaikan tekanan air pori akan mengurangi tegangan efektif yang bekerja pada tiang, sehingga mengurangi kuat geser tanah. Pengurangan kuat geser ini akan mengurangi kapasitas dukung tiang selama pemancangan dan dalam waktu pendek sesudahnya. Setelah pemancangan, tekanan air pori akan berkurang karena air mengalir menjauhi tiang. Dengan berkurangnya tekanan air, maka tanah mengalami rekonsolidasi, sehingga kuat gesernya bertambah, yang berlanjut dengan naiknya kapasitas dukung tiang. Fenomena inilah yang disebut dengan soil setup. Sebaliknya, kadang-kadang tiang yang dipancang dalam lapisan tanah jenuh air yang berupa pasir halus atau lanau padat atau lapisan batuan lunak akan mengalami penurunan kapasitas dukung setelah pemancangan atau biasa disebut dengan relaksasi atau relaxation. Fenomena relaksasi terjadi akibat dari pemancangan tiang yang membekakkan tanah padat di sekitar ujung bawah tiang, sehingga menimbulkan tekanan air pori negatif atau isapan. Tekanan air pori negatif
menaikkan tegangan efektif, sehingga kuat geser tanah juga bertambah untuk sementara. Ketika tekanan air pori negatif berangsur-angsur menuju tekanan positif dengan berjalannya waktu, tegangan efektif pada tiang juga turun, sehingga kapasitas dukung tiang menjadi berkurang. Karena kapasitas dukung tiang berkurang setelah pemancangan akibat relaksasi, maka penting dilakukan penilaian kapasitas dukung tiang saat setelah terjadinya keseimbangan dalam tanah. Federal Highway Administration, yaitu salah satu institusi yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi di Amerika Serikat, menyarankan bila melakukan uji tiang secara statis pada tanah lanau dan pasir halus yang padat dan terendam air, maka pengujiannya harus menunggu paling tidak 5-7 hari setelah pemancangan. Demikianlah uraian mengenai fondasi tiang pancang bagian 2 yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu di channel YouTube Kuliah Teknokrat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.